Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melakukan aktivitas, masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan oleh Sang Ilahi, walaupun dalam situasi dan kondisi di luar sana, Corona selalu menghantui kita. eh, Harapannya kita dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, jadi baik teman-teman, eh, adik-adikku sekalian, kemarin kita telah pelajari minggu lalu terkait dengan eh, evaluasi itu sendiri, evaluasi dalam pembelajaran itu sendiri, yang dimana sangatlah penting yang namanya evaluasi dalam suatu pembelajaran. Karena tolak ukur untuk mengetahui kesuksesan pencapaian dari suatu pembelajaran itu sendiri perlu yang dinamakan evaluasi. Nah, maka evaluasi itu tidak bisa dipisahkan dari suatu pembelajaran itu sendiri. Oke, hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan materi kita minggu lalu. Hari ini kita bahas terkait dengan yang pertama, ragam bentuk alat evaluasi dan sasaran evaluasi itu sendiri. Oke, jadi baik. Pertama kita bahas terkait dengan ragam bentuk alat evaluasi. Ada dua macam ragam bentuk alat evaluasi itu sendiri. Yang pertama, bentuk objektif. Kemudian yang kedua, bentuk subjektif. Nah, kita bahas terkait dengan bentuk objektif. Nah, bentuk objektif diwujudkan dalam bentuk-bentuk alternatif, jawaban, pengisian titik-titik, dan pencocokan suatu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Yang dimana dalam bentuk objektif sendiri, kita memberikan jawaban pengisian titik-titik atau pencocokan suatu pertanyaan, pernyataan. Nah, kita memberikan penilaian secara skor untuk mengetahui sejauh mana pemahaman atau kemampuan dari seseorang. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan bentuk subjektif. Bentuk subjektif itu sendiri adalah alat pengukuran prestasi belajar yang jawabannya tidak ternilai dengan skor atau angka pasti seperti yang digunakan untuk evaluasi objektif. Nah, kita ketahui bersama tadi kita tahu bahwasannya bentuk subjektif itu sendiri dalam bentuk skor, kita memberikan skor, sedangkan bentuk subjektif itu sendiri tidak menggunakan skor. Nah, di mana di sini kita menggunakan esai. Nah, kita menggunakan esai untuk mengukur sejauh mana kemampuan dari seseorang. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kemudian yang kedua, subjek, objek, sasaran atau sasaran evaluasi itu sendiri. Yang pertama, subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Nah, itu adalah subjek, orangnya, pelaku, pelaku yang melakukan pekerjaan evaluasi itu sendiri. Contoh, saya melakukan evaluasi terhadap adik-adik. Nah, itu adalah pelaku. Saya adalah orangnya yang melakukan subjek, yang melakukan evaluasi terhadap adik-adik. Kemudian sasaran atau objek evaluasi. Sasaran ini adalah kepada semua segala aspek yang dinilai, yang dimana segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu. Nah, itu adalah sasarannya, segala sesuatu yang terkait dalam evaluasi itu sendiri, yang menjadi objek evaluasi itu sendiri, objek atau sasaran dalam penilaian evaluasi itu sendiri. Kemudian kita membahas terkait dengan hasil pembelajaran.
Ada 3 penilaian dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, keefektifan, yang kedua, efisien, dan yang ketiga, daya tarik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan keefektifan. Keefektifan pembelajaran diukur dengan tingkat pencapaian isi belajar. Nah, keefektifan yang dimaksud di sini adalah kita mengukur sejauh mana tingkat pencapaian isi belajar itu, bagaimana kemampuan atau tingkat pemahaman dari seseorang terkait apa yang telah dipelajari. Kemudian efisien. Apa yang dimaksud dengan efisien itu sendiri? Efisien itu adalah efisien pembelajaran diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai belajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Nah, itu adalah efisien. Bagaimana rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai dalam belajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian daya tarik. Daya tarik pembelajaran diukur dengan mengamati kecenderungan seseorang untuk tetap belajar. Nah, kita harus paham, kita harus tahu apa sih kemauan atau daya tarik dari seseorang sehingga dia mau mengikuti atau mau bisa memahami apa yang telah kita pelajari secara bersama. Nah, itu yang harus kita tahu. Daya tariknya dia. Nah, minatkah dia? Maukah dia melakukan pembelajaran? Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya peran dan pihak-pihak yang terkait dalam evaluasi pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, peran evaluasi penilaian. Penilaian memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dirancang dan didesain sedemikian rupa sehingga penilaian tersebut memberikan makna bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Oke, peran evaluasi itu sendiri atau penilaian dalam evaluasi itu sendiri sangatlah penting dilakukan dalam pembelajaran. Kita ketahui bersama bahwasannya dalam melakukan suatu pembelajaran itu erat kaitnya dengan yang namanya evaluasi. Nah, kita melakukan pembelajaran. Nah, kemudian kita harus melakukan evaluasi agar kita ketahui sejauh mana kemampuan, sejauh mana seseorang memahami apa yang telah dipelajari sebelumnya. Makanya peran evaluasi itu sangatlah penting dalam suatu pembelajaran itu sendiri. Kemudian peran penilaian dan evaluasi dalam peningkatan mutu pembelajaran. Agar penilaian dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sangatlah perlu untuk menetapkan standar penilaian yang akan menjadi dasar dan acuan bagi pengajar dalam melakukan kegiatan penilaian. Nah, kita ketahui bersama dalam suatu penilaian evaluasi pembelajaran itu sendiri ada standar-standar yang harus ditetapkan, ada poin-poin, ada ketetapan yang harus kita ikuti, yang harus kita pahami bersama, yang tidak boleh kita langgar, dan kemudian harus kita mengikuti standar itu. Ada standar yang kita buat sebelumnya. Standar penilaian misalnya untuk memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah evaluasi pembelajaran itu sendiri harus mendapat nilai 80. Itu adalah standar sebelumnya yang telah kita sepakati dalam melakukan pembelajaran. Nah, itu yang dimaksud dalam peran penilaian dan evaluasi dalam peningkatan mutu pembelajaran itu sendiri. Kemudian evaluasi dilaksanakan untuk melihat hasil dan proses belajar seseorang. Nah, supaya kita ketahui bagaimana proses atau hasil dari pembelajaran itu untuk mengetahui sejauh mana seseorang memahami hasil dari pembelajaran itu sendiri.
Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan ini terkait dengan materi yang kita bahas pada kali ini. Selanjutnya kita akan diskusi, kita akan tanya jawab di Google Classroom. Mungkin ada yang belum dipahami oleh adik-adik, kemudian kita saling sharing-sharing, kita bagi ilmunya. Mungkin ada yang adik-adik paham, kemudian saya belum tahu, kita bagi informasi saja terkait dengan pembelajaran atau materi kita pada kesempatan ini. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Saya harap teman-teman bisa membaca kembali terkait dengan materi kita pada kali ini untuk kita diskusi bersama nanti di Google Classroom. Jikalau memang ada kata-kata atau tingkah saya selama melakukan penjelasan pada kesempatan ini yang kurang berkenan di hati adik-adik, itu semua dari saya. Jikalau memang ada yang benar, itu semua juga dari saya. Cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas.